Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a dzikra li khatamil anbiya arsalahu rahmatan lil alamin fakana azkal azkiya wa amtanna ala ashabihi wa ummatihi an ja'alahum min ahli dzikri was sana fa akhlasu lahu ar-ruku'a was sujud wa hum yuksiruna ad-du'a fazadahumul maula ala'an fawqa ala' ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله أنت النبي المصطفى وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفا ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثارهم مكتفى تصديقا لقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. Hamba-hamba Allah di mana saja berada, khususnya yang ada di tempat belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini insyaallah kita nikmati hidup bersama satu ayat dari surat Thaha, yaitu ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Media sosial sering menampilkan dua kelompok ulama tampil berdebat tentang makna istawa. Perdebatan ini terjadi antara sama pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi. Bagaimana sikap kita menghadapi perdebatan tersebut? Saya tulis ini setelahnya pertanyaan pada pertemuan yang lalu tentang Ar-Rahman al-Arsy istawa, sehingga ya masalah menjadi dorongan untuk menulis. Memang Al-Quran menyebutkan bahwa mencari ilmu itu harus di perjalanan. Nah sekarang pun dengan adanya pergaulan, dengan adanya komunikasi saya dengan antum ikhwan akhwat semuanya, sehingga setiap masalah mengundang untuk dibahas lebih luas, lebih dalam, cari solusinya apa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dalam terjemahan yang beredar berbunyi dialah Allah yang Maha Pengasih dan bersemayam di atas arasy. Kalimat dan dalam kurung memang di dalam ayat tidak ada, tapi ditambah. Apa maksudnya menambah kata dan di sini? Tentu sangat berpengaruh bagi penafsiran. Inilah terjemah yang beredar hingga saat ini. Perdebatan tentang makna ayat ini masih terus berlangsung melalui media sosial, yaitu perdebatan antara dua kelompok yang sering dipandang sebagai satu kelompok, dipandang sebagai penganut aliran tajsim atau antromorfis dari satu pihak, dan dari pihak lain dipandang sebagai ahlu ta'wil. Dua-duanya dipandang salah oleh pihak yang berbeda. Posisi kita di mana? Ini yang penting bagi kita untuk menggali makna. Maka saya kasih judul pembaharuan makna. Ya, makna yang harus diperbaharui. Ayat tidak mungkin diperbaharui. Akar masalah di mana yang perlu solusi? Dalam hal apakah perdebatan itu terjadi? Ternyata yang diperdebatkan tidak lebih dari terjemah, yaitu terjemah istawa diterjemahkan dengan kata bersemayam. Ini yang menjadi masalah nih. Lafaz istawa adalah pasti benar, merupakan fi'il yang fa'ilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita kenal dalam pelajaran bahasa Arab, kalimah terdiri dari 3, isim, fi'il, dan haraf. Dalam lafaz Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman isim, tapi isim sifat. Pemiliknya lah isim zat, yaitu Allah. Ala adalah harf, al-arsy adalah isim juga, dan istawa fi'il. Dalam satu ayat ini lengkap, isimnya ada, fi'ilnya ada, harfnya ada. Ketika istawa diterjemahkan dengan bersemayam, apa makna bersemayam? Kata bersemayam disematkan kepada Allah, dan Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahman, dan memposisikan istawa disematkan kepada dirinya sendiri. Istawa, siapa yang istawa? Allah. Tetapi tidak menyebutkan Allah alal arsy istawa, tapi Ar-Rahman alal arsy istawa. Perlu dipahami ya, Ar-Rahman alal arsy istawa tidak sama dengan Allahu alal arsy istawa. Jangan disamakan. Karena itu ulama salaf ketika ditanya tentang ayat tersebut, mereka menjawab, ya kita beriman bahwa dia istawa alal arsy, selesai. Ar-Rahman alal arsy istawa, kita beriman. Apakah arti istawa? Ini yang nanya orang Arab, yang ditanya orang Arab. Maka jawabannya, ya tidak perlu kamu tanyakan, jelas mana istawa. Buat orang Arab jelas, buat orang kita belum jelas. Karena orang Arab tahu makna istawa itu apa. Seperti jelasnya makna Allah sami'allahu liman hamidah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah melihat jelas. Yubsiru, yasma'u, ya'lamu, jelas maknanya. Demikianlah jawaban ulama dahulu. Makna istawa jelas, enggak usah ditanyakan. Ya bagaimana Allah istawa? Pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab, karena apapun jawabannya pasti tidak akan ada yang tepat. Kalau istawa kepada Allah dikasih terjemahan, dikasih mana, gak akan ada yang tepat. Termasuk terjemahan yang beredar, yaitu bersemayam. Akibat diterjemahkan dengan bersemayam, maka muncul pemahaman yang macam-macam. Nah, solusinya harus bagaimana? Setelah istawa diterjemahkan dengan bersemayam, maka masalah menjadi serius. Perdebatan semakin memanas. Persaudaraan antara umat beriman terganggu. Padahal lafaz-lafaz lainnya tidak demikian. Ketika kita temukan kata kerja yang dihubungkan kepada Allah, pada sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, tidak ada yang bertanya bagaimana Allah mendengar, dengan apa Allah mendengar, enggak ada kan ya? Sudah sami'allahu liman hamidah, sami'allahu qaulal lati tujadiluk, selesai, tidak ada masalah. Kenapa kok istiwa dipermasalahkan? Ini yang patut kita perdalam ya. Karena menurut Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersemayam artinya duduk, tinggal, berkediaman, terpendam dalam hati, tersimpan. Itu makna bersemayam. Jelas tidak mungkin dihubungkan kepada Allah. Bila kita mengikuti makna yang terdapat dalam KBBI, maka terjemahan bersemayam yang disematkan kepada Ar-Rahman perlu pembaharuan. Itu yang saya maksudkan judul pembaharuan makna bersemayam. Perbaharui maknanya. Jangan digunakan kata bersemayam sebagai terjemahan untuk Ar-Rahman alal arsy istawa. Bikin masalah. Semua makna yang berhubungan dengan kosa kata semayam hanya layak dihubungkan kepada makhluk. Kenapa? Makhluklah yang perlu tempat duduk.
Makhluk ya, makhluklah yang perlu tempat tinggal, perlu istirahat. Nah, semayam itu kan ada kaitan dengan duduk, ada tempatnya. Tinggal, ya ada tempatnya. Istirahat, ada waktu dan tempat. Allah tidak perlu tempat duduk, tidak perlu istirahat. Ini masalah akidah ya, masalah keimanan. Allah menciptakan semua tempat untuk makhluk yang memerlukannya. Termasuk arasy, Allah ciptakan bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk, untuk kepentingan makhluk. Allah sama sekali tidak pernah perlu kepada makhluknya dalam hal apapun. Sekiranya semua manusia ibadah dengan baik, dengan benar, tanpa maksiat, Allah tidak ngambil keuntungan dengan ibadah makhluknya. Atau semua manusia maksiat kepada Allah, Allah tidak akan rugi dengan kemaksiatan makhluknya. Para ulama terdahulu ketika ditanya tentang bagaimana Allah istawa, mereka menghindar dari pertanyaan tersebut. Mereka tidak mau menjelaskannya, bahkan cenderung melarang untuk bertanya tentang hal itu. Ketika lafaz ini terjemahkan, maka muncullah perdebatan, karena terjemah merupakan bagian dari makna. Kalau begitu maka ulama Indonesia mengartikan istawa dengan bersemayam, ini berani sekali ini. Berani menjelaskan makna istawa. Ulama dulu tidak menjelaskan. Ketika ditanya bagaimana istawanya Allah, jangan kamu tanya. Bisa menyesatkan diri kamu sendiri. Kita semuanya beriman bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Dia berfirman, Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jelas. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Jadi kalau istawa diartikan bersemayam, bersemayamnya itu menyerupai Allah, istawanya enggak. Sebagaimana sami'a, qad sami'allahu qaulat lati, itu tidak ada yang menyamakan sami'anya Allah dengan sami'anya kita. Tidak ada yang menyamakan. Masalahnya kalau mendengar tidak ada kaitan dengan tempat, tidak ada kaitan dengan waktu, maka tidak diangkat masalah. Sedangkan bersemayam ada tempat, ini yang jadi masalah sebetulnya. Semua pihak yang berdebat merujuk pada pernyataan para ulama terdahulu, sehingga masing-masing meyakini bahwa mereka berada dalam pemahaman yang benar dan memandang salah kepada yang berbeda. Coba antara yang mengartikan istawa Allah berkuasa, yang mengartikan istawa bersemayam, masing-masing mengaku kita ini ikut ulama salaf. Ulama salaf yang mana nih? Ulama salaf itu banyak. Kalau yang dimaksud dengan ulama salaf adalah para ulama dari kalangan sahabat, sahabat itu banyak. Jadi kita tidak mudah mengatakan saya ikut ulama salaf. Ulama salaf banyak. Dan yang pasti adalah tafsir yang pasti benar hadis Rasul. Bila hadis itu sahih. Yang pasti benar memahami hadis Rasul adalah para sahabat. Dan para sahabat pun ada perbedaan satu sahabat dengan sahabat yang lain. Baik, sayangnya mereka tidak mengangkat problem yang menjadi penyebab utama atau akar masalahnya, yaitu terjemah bersemayam. Padahal kata bersemayam bukanlah firman Allah. Bukan kan? Silahkan cari kata bersemayam dalam Al-Quran, gak akan ada. Yang ada istawa. Jadi bersemayam bukan firman Allah, melainkan produk manusia yang berjuang untuk memahamkan Al-Quran kepada umat. Jika terbukti terjemah tersebut menimbulkan masalah, berarti perlu pembaharuan. Itu saja yang saya angkat di sini.
Karena itu sangat penting untuk kembali kepada lafaz aslinya. Sekarang studi analisis harfiah surat 20 ayat 5. Ar-Rahman yang diartikan yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih nama sifat apa nama zat? Nama sifat ya. Di YouTube atau TikTok atau lupa lagi. Seorang penceramah berkata, Ar-Rahman itu zat Allah, nama zat Allah. Mana ada orang yang berkata begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Kan Ar-Rahman sifat Allah kan? Ar-Rahim sifat Allah. Tidak ada yang mengatakan Allah nama sifat, Ar-Rahman nama zat, enggak ada itu. Ya, kita semuanya tahu Bismillah. Ar-Rahman. Tulisannya kok jadi begini ya? Lupa ini sedang di mana ini? Enggak apa-apa, lanjutin aja ya. Ini namanya khot diwani. Mau belajar? Hafalkan dulu Al-Quran. Ya. Ya, ini kan Allah, ini nama zat. Ar-Rahman nama sifat. Ar-Rahim nama sifat. Gak ada yang memutarbalikan. Allah nama zat, Ar-Rahman nama apa? Allah nama sifat. Ar-Rahman nama zat, gak ada. Belakangan saja. Berarti dia membela pemikiran, bukan membela keimanan. Yang dibela pemikiran. Karena ngotot bahwa Ar-Rahman al-Istawa, Allah di atas arasy bersemayam. Ya, kata bersemayam itu yang mengganggu. Baik, kita lanjutkan. Kata Ar-Rahman diartikan yang Maha Pengasih, tidak ada masalah, ya sudah. Kalau tidak ada masalah, gak usah dipermasalahkan. Apakah pasti kalimat yang Maha Pengasih sesuai dengan yang Allah maksudkan dalam sifat Ar-Rahman? Dari mana tahu sesuai atau tidak? Tapi karena tidak ada masalah, kita gak usah memasalahkan. Jangan bikin masalah. Jangan bangga kita mampu membuat masalah. Tapi berbahagialah kalau kita mampu menyelesaikan masalah. Ya. Saya dulu pernah ditanya waktu habis ngisi acara di ITB bersama Profesor Dr. Syatri Ismail, keluar dari kampus itu di ruang terbesar itu di auditorium. Selesai saya keluar ditanya, Pak Ustadz ada buku yang mengangkat bahwa Muawiyah itu kafir, Abu Thalib itu muslim. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Saya bilang, bila kita cari dan sampai menemukan, nambah ketakwaan kita enggak? Nambah amal enggak? Enggak. Udah kalau enggak usah dimasalahkan. Itu buku sejarah. Sejarah tergantung penulis. Ya. Saya sampaikan kepada antum semuanya bahwa yang paling pasti Al-Quran di atas segala-galanya. Di bawah Al-Quran hadis sahih. Di bawah hadis sahih tentunya adalah asar sahabi, asar para sahabat, kemudian karya-karya para ulama, sejarah letakkan paling bawah. Kenapa demikian? Karena sejarah ditulis oleh orang yang beragama Islam dan yang tidak beragama Islam. Termasuk sejarah Al-Quran, sejarah Nabi, para penulisnya campur. Oleh karena itu, bila sejarah itu sesuai dengan keterangan para ulama, maka bisa kita ikuti. Sesuai dengan hadis, kita ikuti. Sesuai dengan Al-Quran, kita ikuti. Bila tidak sesuai, kita tinggalkan. Kita lanjutkan. Lafaz Ar-Rahman, sifat Allah yang disebut sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah itu
sifat yang tidak sama dengan sifat biasa. Makanya diterjemahkan dengan kalimat Maha Pengasih. Diambil dari akar kata rahima yarhamu yang sering diartikan menyayangi. Ar-Rahman diberi makna yang Maha Pengasih. Ini adalah pilihan makna yang hingga saat ini masih aman. Tidak ada yang mempermasalahkan. Sudah selesai, alhamdulillah. Terjemah ini adalah produk pemikiran yang tidak pasti mewakili yang diterjemahkan secara utuh. Namun diharap mendekati makna yang dimaksud. Mendekati ya. Yaitu dialah yang mengasihkan segala sesuatu pada makhluknya sesuai kehendaknya pada saat tertentu. Silahkan diperhatikan ada kalimat pada saat tertentu. Mengapa dibatasi dengan kata pada saat tertentu? Semua ahli bahasa Arab pasti memandang bahwa Ar-Rahman adalah kata sifat wazan fa'lan. Diambil dari akar kata rahima yarhamu yang berarti memberi rahmat. Bahasa Arab ya banyak yang disebut dengan sirah mubalaghah seperti umpamanya fa'al, fa'il, fa'ul, fa'lan. Nah, kata fa'lan ini adalah dalam bahasa lain umpamanya Rahman, kemudian umpamanya jauan ya. Jauan ini lapar, kaslan umpamanya ya. Ini adalah pemalas, farhan umpamanya bahagia, na'san umpamanya ya ngantuk. Kalimat ini ada yang na'san. Semua kalimat ini berbentuk fa'lan ya, na'san, jauan, kaslan, atsyan, itu semuanya kata sifat yang tidak melekat selamanya. Atsyan, haus. Apakah kalau sudah minum masih haus? Jauan, lapar. Kasih makan masih lapar? Enggak. Ada batasan. Beda dengan tawil, tinggi. Lagi lari, tawil. Lagi jalan pelan, masih tawil juga. Ya. Gak berubah-ubah. Bahkan lagi tidur pun tetap ini orang tidur panjang amat nih. Ya. Jadi kan itu wazan, makanya Rahman, Rahim. Rahman itu kalau digunakan untuk manusia sifat sementara. Rahim sifat selamanya. Bagi Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim jangan disamakan dengan sifat untuk manusia. Bagaimanapun dipandang selamanya, kalau manusia panjang atau tinggi, kalau udah mati nggak disebut-sebut lagi. Bahkan mungkin sudah tulang belulangnya sudah berpisah, udah nggak disebut lagi orang tinggi lagi kalau sudah mati. Untuk Allah Rahim selamanya nggak ada akhirnya. Demikian pula Ar-Rahman untuk manusia ketika umpamanya na'san, ngantuk, obat ngantuk, apa tahu obat ngantuk? Tidur. Kalau doa supaya tidak ngantuk, semuanya sudah pada tahu, sudah hafal. Silahkan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Nah itulah obat ngantuk. Itu kan sudah bangun ya. Ya. Nah, fa'lan, jauan, kaslan, farhan, na'san itu kalau dihubungkan kepada manusia untuk sementara. Bagi Allah tidak sementara walaupun Ar-Rahman. Makanya dikasih sifat istawa. Istawa itu sudah menekankan makna Ar-Rahman. Selamanya Allah itu tidak mengalami perubahan. Punya sifat Ar-Rahman di atas arasy. InsyaAllah nanti dijelaskan lagi. Nah, kemudian
Kalimat berikutnya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan di sini. Kalimat asyan, ghadban, farhan, jauan, lapar, bahagia, marah, haus, ini ada batasannya. Pemarah orang ini, lagi tidur marah enggak? Enggak, kalau lagi tidur mah sama aja enggak berdaya. Nah, beda dengan wazan fa'il, rahim, fa'il, kabir, saghir, tawil, qasir, ini selamanya. Siapapun yang disifati pendek atau tinggi, maka sifat tersebut tetap melekat pada dirinya meski dalam kondisi yang berubah-ubah, umpamanya sedang berjalan, lari atau tidur, maka sifat-sifat tersebut tidak mengalami perubahan. Ar-Rahman. Ini sekalian kita belajar ilmu sharaf tingkat tinggi ya. Oh ini ilmu sharaf nih ya. Ar-Rahman adalah sifat yang menjelaskan bahwa rahmatnya selalu tercurah, antara lain berupa pemberian, makanya Maha Pengasih. Dia memberi segala sesuatu kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia berikan sangat terbatas. Terbatas ya. Yang Allah berikan kepada kita dari sifatnya Ar-Rahman sangat terbatas. Apa yang terbatas? Kemampuannya terbatas. Kita mampu memanfaatkan mata terbatas. Saya sudah terbatas betul kemampuan. Pas dibuka mata ini, gak ada yang ganteng, gak ada yang cantik. Berubah pandangan saya, terbatas. Demikian pula kemampuan yang dikasihkan untuk memanfaatkan pemberian tersebut sangat terbatas. Tidak sedikit ditemukan orang mendapat kesempatan memegang harta yang berlimpah, namun sedikit sekali yang mereka manfaatkan, terbatas kan. Harta sampai triliunan, masuk penjara, ternyata yang sarapannya enggak seenak sarapan para santri di sini. Iya, sudah menderita karena memang di penjara, kemudian makanannya pun ala kadarnya. Hal itu bukan saja berhubungan dengan kehidupan manusia di muka bumi, akan tetapi berhubungan juga dengan kehidupan semua makhluknya dimanapun mereka berada. Itulah bagian dari makna lafaz Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman diartikan Maha Pengasih. Tadi saya katakan mendekati, tapi tidak persis, tapi mendekati. Karena tidak ada masalah, alhamdulillah sudah kita ikuti saja Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Nah ini juga yang jualan ini temannya Ferry ini yang nyanyi terus. Ada makhluk yang sangat kecil yang aktivitasnya membuat manusia sibuk berbulan-bulan. Padahal makhluk kecil tersebut hidup pada saat yang sangat singkat ya. Apa itu? Nyamuk ya. Nyamuk hidup sangat singkat. Tapi ketika dia menggigit, kemudian banyak yang ketularan racunnya, dia sibuk di mana-mana. Dianya sudah mati. Karena hidupnya cuma beberapa hari saja. Tapi luar biasa dampaknya atas kuasa Allah. Pada saat manusia sibuk menghadapi dampak dari aktivitasnya, maka makhluk kecil itu sudah tiada. Itu semua membuktikan bahwa sifat Ar-Rahman berhubungan dengan kepentingan hidup sesaat. Ar-Rahman sifat Allah tidak sesaat, tapi sifat tersebut memberi makna kepada kita rahmat yang tercurah dari Allah yang sifatnya Ar-Rahman, atau sifat Ar-Rahman sebagai sifat Allah. Itu mengingatkan kita sangat terbatas manfaat yang kita terima. Berarti itu maknanya di dunia. Tulisan Ar-Rahman tanpa huruf alif, jumlah huruf ini lebih sedikit dibanding dengan bacaan, mengingatkan kurangnya waktu bagi makhluk untuk menggunakan karunia Allah. Tulisan pun punya makna ya.
Dan semuanya dalam Al-Quran tulisan Ar-Rahman tanpa alif. Tidak ada yang membahas ya Mas Adi ya, kenapa tidak pakai alif? Saya pun ya meraba-raba saja. Dipandang itu adalah isyarat bahwa rahmat Allah yang tercurah dari sifatnya Ar-Rahman dengan tulisan tanpa alif kalimat Ar-Rahman hanya cukup ini ya, ini bukan alif. Kalau umpamanya ditulis sebagaimana biasa seperti umpamanya tadi kan Atsyan atau Farhan, kan Farhan pakai alif. Ar-Rahman juga mestinya kan kalau mau mengikuti aturan bahasa Arab ya tentu Ar-Rahman pakai alif, tapi enggak demikian. Ini memberi gambaran bahwa dengan dikuranginya tulisan satu huruf, kita diingatkan ini ada isyarat. Kita dapat memanfaatkan karunia dari sifat rahmannya Allah itu ada batasannya. Ingat waktu kita cuma sebentar. Makanya orang menafsirkan wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, suka diartikan carilah dengan apapun yang ada pada dirimu dari Allah kenikmatan akhirat atau negeri akhirat, tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Enggak ada tapi ya. Ayat berkata wala dan bukan tetapi. Wala tansa nasibaka min itu dari bukan di. Wallahu alam terjemahan yang sekarang saya cari nih. Itu surat Al-Qasas ayat 77. Gimana terjemahan yang ada nih? Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat. Tetapi ini masih tetapi ini, janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Perlu pembaharuan nih terjemahannya. Ini kan jelas nih. Firman Allah wala, wa itu dan. Kamus mana mengartikan wa dengan tetapi? Enggak ada. Saya ngajak ikhwan akhwat itu untuk berpikir kritis ya. Silahkan kritisi terjemah yang beredar. Yang tidak boleh kita kritisi ayat Al-Quran. Nah, wala diartikan tetapi, ini jelas tidak sesuai dengan kalimat yang ada. Wala tansa nasibaka minad dunya. Perhatikan nih kalimat wala tansa wa, kemudian wala tansa nasibaka min itu enggak ada diartikan di. Enggak pernah saya temukan kata min diartikan di. Selalu yang disebut dengan min itu adalah dari, ini dari, ini dan. Jangan dirubah-rubah. Terjemah tersebut terpengaruh oleh pemahaman lama. Mestinya terjemah baru tafsir, bukan tafsir baru terjemah. Kan gitu ya. Termasuk zalikal kitabu, diartikan kitab Al-Quran ini, itu terjemah tafsir bukan terjemah Al-Quran. Tafsir Jalalain menyatakan zalikal kitabu ay hadzal Quran. Terjemahannya pun akhirnya begitu, Al-Quran ini. Jadi itu terjemah dari tafsir bukan terjemah Al-Quran. Nah, dengan adanya kita kembali kepada makna asal kata per kata dari Al-Quran, insya Allah berbagai masalah yang diperdebatkan
minimal tidak terlalu panaslah debatnya. Sadar semuanya bahwa kita itu memperdebatkan pemikiran, bukan memperdebatkan makna Quran atau tafsir yang sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kalau Ar-Rahman diterjemahkan dengan yang Maha Pengasih dan tidak ada masalah, biarkanlah. Tapi ingat, jangan dirubah. Ar-Rahman menjadi nama zat, itu adalah perubahan, bisa menimbulkan masalah. Nah, lafaz ala, Ar-Rahman ala. Tadi belum selesai ya. Ya sudah, sampai sini ya, sudah cukup. Kalau kata ala, Ar-Rahmanu di atas arash, memberi penekanan bahwa, memberikan penekanan makna bahwa arash yang diciptakan dengan begitu luas selalu patuh tunduk padanya. Saya mengartikan begitu. Allah di atas arash, presiden di atas gubernur. Gubernur tunduk kepada presiden. Ar-Rahman tunduk kepada Allah. Kalau sekiranya dipahami Allah bertempat di arash, Allah itu akbar, maha agung. Arash itu ciptaannya, tidak seagung Allah. Kalau saya pumanya bikin kursi, tapi bukan untuk saya duduki, tapi untuk mainan anak-anak. Dibuat dari apa? Dari kertas. Bikin kursi dari kertas. Apakah mungkin saya duduk di atas kursi itu? Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allahu Akbar. Arash bagaimanapun luasnya, bagaimanapun besarnya, tidak dapat mendekati kemahabesaran Allah. Jangan dipahami bahwa Ar-Rahman, Allah duduk di atas arash. Gak cukup arash. Ini sangat berhubungan dengan pemikiran-pemikiran yang muncul dari tariqah-tariqah sufiyah yang begitu banyak. Ajaran tasawuf banyak ragamnya. Yang benar banyak, yang menyimpang juga banyak. Dan ajaran tasawuf tidak hanya diikuti oleh umat Islam. Non-muslim juga ada tasawufnya. Dulu saya masih ingat, sebelum ada media sosial zaman sekarang, kita hanya mendengarkan alat elektronik cuma televisi. Di televisi, gak tahu tahun berapa saya lupa, saya menyaksikan dialog antara orang Syiah di Indonesia dengan Profesor Dr. Anne Mary dari Jerman. Dia pemimpin tasawuf dan dia Kristen. Jadi ajaran tasawuf tidak selalu identik dengan ruhiyah Islamiyah, tidak. Ada yang Islami, ada yang enggak. Dan saya sudah nulis buku berjudul Tasawuf Syar'i, yaitu tafsir surat Ad-Duha, tapi belum dicetak. Baik, saya lanjutkan. Jadi apakah makna istawa? Sebelum melangkah pada penggalian makna istawa, mari kita perhatikan terlebih dahulu makna ala. Kan Ar-Rahman ala. Ala dulu kita bahas. Yang biasa diartikan di atas. Dalam bahasa Indonesia, kata atas mengandung banyak makna. Laptop di atas meja, jelas.
Kedudukan gubernur di atas bupati di bawah presiden ketika bupati sedang bertugas menempuh perjalanan dengan naik pesawat menuju satu tujuan, sementara presiden sedang menerima audiensi gubernur di istana. Di manakah posisi mereka masing-masing? Presiden, gubernur, bupati. Bupati sedang naik pesawat. Gubernur dan presiden berada di istana. Siapa atasan? Tetap bupati di bawah kan? Gubernur di atas bupati, di bawah presiden, gak berubah kan? Ini mana atas? Untuk manusia yang perlu tempat kayak begitu, bagaimana atas dihubungkan kepada Allah yang tidak perlu tempat? Jangan sekali-kali disamakan. Alal arsy istawa, Allah menempati aras. Terlalu sempit pemahaman seperti itu. Dan ini yang menjadi perdebatan di media. Satu pihak mengatakan istawa artinya berkuasa. Kata yang satu itu takwil, gak benar. Kata yang satu jadi bagaimana? Istawa sudah bersemayam. Kata yang satu itu tajsim. Memahami secara jasad, secara jisim kepada Allah. Dan yang tajsim itu, saya dulu baca buku atau kitab namanya, lupa lagi lah, tentang tasawuf. Itu adalah tariqah sufiyah. Ketika memahami Ar-Rahman al-Istawa sampai digambarkan bagaimana Allah duduk. Apa yang nempel kepada arasy. Wah, udah parah itu. Terus makna laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir di mana itu? Apakah dengan keberadaan bupati sedang dalam pesawat mengalami perubahan posisi hingga berada di atas gubernur dan presiden? Tiada seorang pun berpandangan demikian. Gak ada. Akan tetapi presiden dan gubernur tetap pada posisi masing-masing. Jika lafaz istawa diberi makna bersemayam, maka presiden, gubernur dan bupati istawa di tempat masing-masing karena mereka memerlukan tempat duduk. Istawa juga itu. Kan bersemayam itu artinya duduk menetap. Presiden di istana, gubernur di kepakuan, bupati di pendopo. Ya gitulah. Saiful Islam di Riung pun ada 18. Ya, udah seperti itu. Dan gubernur, presiden, bupati perlu tempat istirahat. Makanya ada istana, ada pakuan, ada pendopo. Mereka bersemayam di tempat yang sudah tersedia, hasil karya orang lain, bukan mereka yang bikin. Istawanya presiden di istana, gubernur di pakuan, dan istawanya Ar-Rahman dan bupati di pendopo tidak dapat dijadikan ukuran untuk memahami istawanya Ar-Rahman di atas arasy. Jangan. Karena Ar-Rahman tidak pernah perlu tempat untuk apapun. Sebaliknya dia ciptakan arasy demi kepentingan makhluknya. Dia curahkan rahmatnya dari atas arasy. Nah, ini mulai kita memahami mana Ar-Rahman alal arsy. Ar-Rahman sifat Allah yang selalu mencurahkan rahmat, yang diartikan maha pengasih. Maha pengasih pemikiran manusia ya. Lafaz Ar-Rahman adalah nama sifat yang menjelaskan kepada kita tentang curahan rahmatnya yang tiada hentinya. Karena Ar-Rahman kata sifat, tiada hentinya rahmat. Karena itu lafaz Ar-Rahman tidak boleh diganti dengan nama zat, yaitu Allah. Ada orang yang berkata begitu. Ar-Rahman itu nama zat Allah katanya. Justru Allah nama sifat. Kok dibulak-balik? Baik, saya lanjutkan. Masih perumpamaan makna atas. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1971,
Diberitakan bahwa seorang astronot Amerika, Jim Irwin, mendarat di bulan. Jika dia dari bulan melihat bumi berada di atasnya, sementara kita melihat bulan di atas bumi, mana yang benar-benar berada di atas? Bumi di atas bulan atau bulan di atas bumi? Untuk memahami mana atas yang berkaitan dengan makhluk saja tidak selalu berhubungan dengan tempat, apalagi mana atas yang dihubungkan kepada Ar-Rahman. Ya, tempat bumi di mana, tempat bulan di mana? Duka teuing atuh. Yang jelas dua-duanya ada fis samawat, sama semuanya. Tapi dikatakan bumi di atas bulan, bulan di atas bumi. Yang mana yang benar? Yang benar wa huwal aliyyul azim. Allah yang maha atas, yang maha tinggi. Dua ilustrasi di atas tidak dijadikan sebagai perumpamaan untuk memahami ayat yang sedang kita kaji ini. Namun diharap dapat meluruskan makna yang saat ini sering diperdebatkan. Itu yang saya maksudkan. Lalu lafaz arash, alal arsy. Lafaz ini tidak diterjemahkan. Alhamdulillah beres ya. Ar-Rahman alal arsy. Kan dalam terjemahnya Ar-Rahman, zat yang maha pengasih di atas arash. Gak diterjemahkan arash, sehingga tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi digunakan bahasa aslinya, padahal pada ayat lain ditemukan lafaz yang sama dan diberi terjemah dengan singgasana. Wa rafa'a abawayhi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Dia Yusuf menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasana. Al-arsy di atas singgasana. Mereka tunduk bersujud kepadanya. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Terjemahnya bagaimana? Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawakan kepadaku singgasananya? Ini membawakanku, kurang pas juga nih. Singgasananya sebelum mereka datang menyerahkan diri. Al-arsy di atas singgasana. Terus qala nakiru laha arsyaha nazur atahtadi am takuna minal ladzina la yahtadun. Sulaiman berkata lagi, ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balqis itu mengenalinya atau tidak mengenali. Ini arsy diartikan singgasana. Tapi untuk Ar-Rahman al-Arsy istawa tidak diterjemahkan. Selesai sudah. Kalau Ar-Rahman tidak diterjemahkan, Al-Arsy tidak diterjemahkan, dan istawa diterjemahkan, dari kata terjemah istawa ini yang menimbulkan masalah. Bila tidak diterjemahkan, selesai. Beriman Ar-Rahman al-Arsy istawa sudah. Lafaz arash dalam surah 12 ayat 100 dan surah 27 ayat 38 dan 41 diterjemahkan dengan singgasana. Sedangkan dalam Quran surat 20 ayat 5 tidak diterjemahkan, akan tetapi dipelihara nama aslinya yaitu arash. Hal ini meyakinkan bahwa arash yang berhubungan dengan Ar-Rahman tidak sama dengan arash yang berhubungan dengan kedua orang tua Nabi Yusuf dan arash yang dihubungkan kepada Ratu Saba, Ratu Balqis. Enggak. Arash untuk manusia jangan dijadikan sebagai ukuran memahami arash untuk Ar-Rahman. Demikian pula istawa jangan disamakan. Itu saja. Sederhana buat kita mah. Ini yang biasa disebut ayat mutasyabihat ya. Sering orang mengartikan ayat mutasyabihat seperti Ar-Rahman al-Arsy istawa. Kalau saya tidak hanya itu mutasyabihat. Sebab kata mutasyabih berbicara tentang ayat itu terletak setelah kitab, bukan Quran. Apa maknanya?
Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ummul kitab bukan ummul Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Surat Ali Imran ayat 7. Surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Mutasyabih berkaitan dengan kitab. Itu tulisan wahyu. Jelas. Tulisan wahyu banyak mutasyabih. Silahkan nanti perhatikan. Surat Yunus. Surat 10 ayat 103 ya. Nunjil mu'minin ya, nunjil mu'minin begini tulisannya. Sedangkan surat Al-Anbiya surat 21 ya, ayat 88 kalimat nunjil mu'minin begini tulisannya. Kenapa sama-sama nunjil mu'minin tulisan berbeda? Inilah yang perlu kita gali. Tulisan kitabun ya, ada yang begini, ada yang pakai alif. Sementara tulisan ini dibaca kutiba, kataba, kutubun, kitab. Satu tulisan untuk banyak bacaan ditemukan dalam mushaf. Satu bacaan dalam beberapa tulisan ditemukan dalam mushaf ini. Saya ulangi, satu bacaan dalam beberapa tulisan dan satu tulisan untuk beberapa bacaan. Sehingga sulit untuk dipahami. Itulah mutasyabih. Ya. Beberapa tulisan bacaannya satu. Tasyabuh kan? Satu tulisan beberapa bacaan. Satu bacaan beberapa tulisan. Pusing euy saya mah euy. Gitu ya. Dan kita nikmati. Ya, saya alhamdulillah diberi oleh Allah kenikmatan memperhatikan kalimat ini. Ini adalah karunia dari Allah. Saya pun tidak dibimbing oleh yang lain begini. Cuma ya, kenapa kita bun surat Hud umpamanya. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatu kitabun kaf ta ba. Surat Ibrahim alif lam ra kitabun anzalnahu, kitabun juga tanpa alif. Tapi dalam surat Al-Kahfi ayat 27 watlu ma uhiya ilaika min kitabir rabbik, kitab di situ pakai alif. Surat An-Naml ayat 1 tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin, itu juga pakai alif. Kenapa demikian? Jangan sekarang dibahas, nanti aja. Penasaran? Bagus, penasaran, tidak bisa tidur nanti. Ya, saya lanjutkan. Sebagaimana lafaz arash tetap dengan aslinya, alangkah baiknya jika Ar-Rahman tetap sebagaimana sebagai nama sifat, tidak dirubah menjadi nama zat, dan lafaz istawa pun sekiranya tidak diterjemahkan, maka kemungkinan untuk diperdebatkan lebih kecil. Gak akan banyak orang memperdebatkan. Ketika orang membaca Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dibaca terjemahnya Ar-Rahman di atas arasy istawa. Apa ustazah? Mana istawa? Panjang, ya mah nggak bisa lewat. Gitu, selesai.
Gak bisa waktu mepet dijawab panjang 51 ceramah gitu. Untuk dapat ditadaburi ayat tersebut diperlukan penjelasan tentang posisi kita di hadapan ayat yang dihubungkan dengan ayat lainnya. Lafad istawa sekarang. Jadi tadi kalimat arash, ar-rahmanu alal arsy, selesai. Aras tidak diterjemahkan, beres. Gak diperdebatkan. Lafad istawa. Lafad ini meyakinkan kita bahwa kenikmatan yang turun dari ar-Rahman tercurah dari atas arash dengan sempurna. Meski kehidupan makhluk yang menerima rahmatnya sangat singkat, namun sifat ar-Rahman di atas arash tidak akan mengalami perubahan. Istawa. Dia maha sempurna dalam segalanya. Dia menciptakan apa saja sesuai kehendaknya dengan sempurna. Menciptakan dengan sempurna, ciptaannya sempurna dan tidak perlu bantuan siapapun. Itulah istawa. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dengan sempurna. Kesempurnaannya dalam segala hal. Proses penciptaannya maha sempurna. Jika ada makhluk yang dia ciptakan dengan beberapa tahapan, seperti khalaqas sab'a samawatin tibaqa fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy, ya. Fi sittati ayyam, menciptakan langit dan bumi sampai sittati ayyam. Kalimat yaum, ayyam diartikan hari, itu untuk kita hari. Untuk Allah ayyam apa? Jangan disamakan. Karena Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam. Ukuran yaum dengan apa dulu? Dengan matahari, kan belum ada mataharinya juga. Iya kan, menciptakan langit dan bumi berikut isi-isinya termasuk matahari. Itu disebut fi sittati ayyam. Dan Allah menciptakan matahari, menciptakan langit dan bumi sittati ayyam, itu cukup dengan kun. Kun kan 1 detik. Tapi disebut sittati ayyam, itu pendidikan buat kita. Bahwa kita dalam mencapai sesuatu tidak boleh tergesa-gesa. Allah membimbing kita. Tuh Allah menciptakan langit dan bumi dengan kun, disebut sittati ayyam. Dan yaum bagi Allah jangan disamakan dengan yaum bagi kita. Yaum bagi kita dari jam 00 sampai jam 24 1 hari. Itu terkait dengan perjalanan matahari. Di bumi kita berada seperti itu. Bagaimana orang yang berada di bulan? Sama? Enggak sama. Bagaimana orang yang di planet-planet yang lain? Enggak sama juga. 24 jam itu karena kita hidup di sini. Ya, seperti itulah. Kita untuk membaca alam sekitar saja tidak sanggup membaca waktu. Apalagi berkaitan dengan Maliki Yaumiddin. Allah penguasa hari pembalasan. 1 hari memang pada pembalasan. Kok yaum? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Jangan diukur dengan hari yang kita kenal. Ketika di dunia orang yang hidup baru usia 17 tahun pasti tidak sama tampilannya dengan orang yang hidup baru 70 tahun. Pakai baru juga ya. Ya. Yang 70 tahun jangan disamakan dengan yang 17. Ketemu dengan orang yang usianya 70 tahun, kok tua sekali ya? Iyalah 70. Jangan disamakan dengan 17. Tapi nanti yaumul jaza, yaumul qiyamah, di surga, yang baru masuk dengan yang sudah miliaran tahun gak akan kelihatan yang sudah miliaran tahun lebih tua daripada yang baru masuk. Enggak. Itu kan urusan tadabbur ayat sangat luas ya. Baik, saya lanjutkan.
Hal itu tidak berarti bahwa dia perlu waktu. Allah khalaqas samawat wal arda fi sittati ayyam, itu bukan berarti Allah perlu waktu. Akan tapi sebagai tarbiyah yang sempurna bagi umat untuk bekerja dengan teratur, terprogram dan sabar. Pendidikan buat kita. Dia tidak pernah dan tidak akan pernah terpengaruh oleh kondisi makhluknya. Dia memberi segala yang dia kehendaki kepada siapa yang dia kehendaki. Ada orang yang diberi kecerdasan, sekali mendengar hafal, kuat hafalannya, udah itulah kita ridho. Dengan melihat seperti itu, raditu billahi rabban. Gak usah kita bertanya-tanya, ya Allah, dia kok sekali dengar hafal, kenapa aku gak dikasih seperti itu? Gak usah. Belum tentu lebih mulia. Orang yang sekali dengar hafal belum tentu lebih mulia daripada orang yang berkali-kali menghafal dengan penuh kesabaran. Ya, sabar itu membuat dirinya menjadi yang dicintai Allah. Kan Al-Quran berkata begitu. Wallahu yuhibbus sabirin. Dia maha sempurna, tidak perlu tempat, tidak perlu waktu untuk jadwal kerja, tidak perlu istirahat, tidak pernah lelah. Semua sifat kesempurnaan ini tersirat dalam lafaz istawa. Dari mana? Wah, ada-ada aja nih. Yang lain gak pernah berkata begitu. Lafaz ini sering kita temukan dalam Al-Quran dengan kata sambung dan formulasi kata yang berbeda. Seperti Ar-Rahman al-istawa summa stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia istawa menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya. Fasawwahunna diterjemahkan menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini kata istawa ini dari saya, di sananya enggak. Kemudian dia menuju ke langit, enggak pakai kata terjemahan di sini. Dalam terjemahan surat Al-Baqarah. Langit yang bermakna ruang di luar bumi dengan segala isinya, bulan, planet, komet, bintang, galaksi yang jumlahnya tak terhingga, disimbolkan dengan ungkapan 7 langit. Arti 7 langit itu sendiri gak jelas buat kita. Sudah pernah ada yang melihat langit? Warnanya apa? Di langit yang biru. Itu biru itu bukan warna langit itu kan, warna jauh saja itu. Warna yang sebenarnya bagaimana? Mana ada yang tahu? Yang jelas ketika tadi Jim Irwin berlabuh katanya mendarat di bulan, kan melewati langit, dia nggak cerita warna langit yang dilewati, nggak tahu juga dia. Karena yang dituju bulan, nyampe di bulan, wallahu alam benar apa enggak ya. Kita tidak punya bukti benar dan tidak benarnya ya. Tidak berdosa kalaupun salah. Dia tidak cerita melewati langit berapa langit sampai ke bulan, enggak cerita dia. Jadi tentang langit saja tidak tahu kita itu. Bagaimana arasy, ya. Langit, bumi, kursi itu dengan arasy gak ada apa-apanya itu. Arasy lebih luas. Arsyil azim. Nah, disimbolkan dengan 7 langit, sesungguhnya terus berevolusi yang tadi itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya menyempurnakannya. Ini kalimat fasawwahunna, menyempurnakan 7 lapis langit. Karena prosesnya terus berlanjut. Banyak bintang yang mati, namun banyak juga bintang yang lahir. Pernah mendengar akikah bintang? Ya. Sedang yang dimaksud dengan menyempurnakan adalah proses pembentukan bintang-bintang baru yang terus berlanjut sejak pembentukan alam semesta. Ini saya ambil dari catatan kaki terjemah Al-Quran yang Departemen Agama. Lalu surat yang lain, tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian
mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu dia menciptakan dan menyempurnakan. Terjemahan Sawa menyempurnakan. Jadi istawa maha sempurna Allah di atas arasy. Itu takwil juga, gak usah terjemahkan kalau memang menimbulkan masalah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqum lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini kalimat min ruhi diartikan telah meniupkan roh ciptaanku. Semuanya ciptaan Allah. Ini tambahan nih, roh ciptaanku. Nanti kita bahas. Kenapa roh dihubungkan kepada Allah min ruhi? Padahal semua yang ada pada diri kita, manusia terdiri dari ruh, jasad, qalbu, akal, nafsu, fuad, semuanya itulah unsur-unsur yang ada pada setiap manusia, semuanya ciptaan Allah. Tapi hanya ruh yang dihubungkan kepada Allah. Ruhi, ruhina, ruhihi. Yang lain gak ada. Ada apa di balik itu? Waktu lain. Gak akan selesai-selesai kalau dibahas dulu itu kan. Saya berharap ya dengan kajian seperti ini memotivasi antum semuanya untuk semakin terpanggil menggali makna lebih jauh, lebih dalam, dan hal itu tidak mungkin bisa tercapai tanpa belajar bahasa Quran. Ya. Semua lafaz yang diambil dari akar kata sawa pada beberapa ayat di atas sangat berhubungan dengan makna kesempurnaan. Bahkan bahasa kita sawa itu sama ya. Orang Indonesia kerja di Saudi ngobrol dengan orang Arab. Ini apa? Ini apa? Sawa-sawa. Artinya sama-sama. Itu bahasa Arab Indonesia itu. Saya pernah nanya satu barang, waktu itu mau beli apel kepada yang menjual, ada merah, ada hijau. Saya tanya, berapa ini harganya? 5 rial. Yang ini sawa-sawa. Saya bilang, kamu ngomong pakai bahasa apa? Dalam bahasa Arab gak ada susunan kalimat sawa-sawa. Saya bilang, ketawa dia. Ini gara-gara terpengaruh oleh orang kamu, katanya orang Indonesia. Kadang-kadang orang kita menjawab sama, sem-sem katanya. Sama-sama. Diikuti juga nih oleh orang Arab. Makanya di Mekah itu, para pedagang itu banyak yang lancar bahasa Indonesia. Bahkan saya nanya orang Arab sana, pas bertemu, kaifa haluk? Pangestu katanya. Hah? Ini orang Arab nggak jawabnya pangestu. Ternyata istrinya orang Garut. Ya. Jika dipaksakan terjemah ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa dengan Allah bersemayam di atas arasy, maka terjemahan tersebut kita akan temukan berseberangan dengan ayat innallaha ma'as sabirin. Kan ada yang mengartikan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy. Itu dipaksakan begitu. Dia tidak menyebut lagi Ar-Rahman, tapi Allah bersemayam di atas arasy. Sangat bertentangan dengan makna innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang bersabar. Di manakah orang bersabar berada? Di arasy apa di bumi? Bukankah mereka berada di bumi? Apakah yang dimaksud dengan makna bersama dalam ayat ini? Ya. Innallaha ma'as sabirin wallahu ma'as sabirin. Saya ambil lagi ilustrasi makna bersama. Kalau tadi ilustrasi makna atas ya, sekarang makna bersama. Saya ambil gambaran. Bila ada seorang guru teladan
mendapat undangan gubernur untuk menerima penghargaan gubernur. Sesampainya di tempat, ya, asisten gubernur berkata padanya, sampaikanlah apa yang diperlukan untuk lembaga pendidikan di mana Anda berada. Jangan ragu, karena sesungguhnya gubernur bersama Anda. Apa mana bersama Anda di situ? Belum ada gubernurnya juga. Ini baru asisten yang bilang, gubernur bersama Anda, jangan ragu, sampaikan apa yang kau perlukan. Tidak lama kemudian gubernur tiba, karena tiba, ya, dan dia duduk bersama guru teladan tersebut, menyambutnya dan memberikan penghargaan. Kata bersama dua kali beda makna kan? Gubernur belum datang, gubernur bersama Anda. Gubernur datang, gubernur duduk bersamanya. Beda itu. Nah, kata bersama dihubungkan kepada makhluk saja seperti ini. Bagaimana ma'asabirin, Allah bersama orang-orang bersabar. Jangan sekali-kali dipaksakan makna bersama secara fisik. Ya. Dua kata bersama memiliki makna yang berbeda. Kata bersama dalam kalimat pertama, gubernur bersama Anda, berbeda maknanya dengan kalimat kedua, dia duduk bersama guru teladan. Beda. Bila dua kata bersama yang dihubungkan kepada gubernur mengandung makna yang berbeda, adakah yang sesuai dengan makna bersama yang tercantum dalam makna ayat? Sesungguhnya Allah bersama orang bersabar. Dua-duanya enggak. Keduanya berbeda. Karena kebersamaan Allah dengan orang bersabar tiada batasannya, serta tidak dapat diukur dengan kebersamaan makhluk dengan makhluk. Gubernur bersama Anda itu sangat terbatas. Ketika Anda di sini gubernur belum datang, dia nggak tahu kondisi Anda. Allah Maha tahu selamanya. Di mana ada orang yang bersabar, Allah bersama orang bersabar, Allah Maha tahu sedang apa nih orang-orang sabar saat ini. Apa yang diperlukan orang sabar, Allah Maha tahu. Itu kebersamaan Allah dengan orang yang bersabar. Orang bersabar di muka bumi, jangan disebut-sebut Allah di muka bumi. Ya, jadi makna lafaz istawa di atas aras dan lafaz ma'a bersama orang-orang bersabar di muka bumi, keduanya mengandung makna yang tidak dapat diukur dengan makna yang terjangkau oleh akal manusia. Kata istawa kepada Allah, kata ma'a kepada Allah jangan dipahami dengan pemahaman yang biasa digunakan untuk makhluk. Laisa kamitsli syai'. Sehubungan dengan dua ayat ini, ada seorang penceramah yang memberi makna terbalik. Dia berkata bahwa yang dimaksud dengan lafaz Ar-Rahman dalam firman Allah, Ar-Rahman al-istawa adalah nama zatnya. Sedangkan yang dimaksud dalam lafaz Allah, innallaha ma'as sabirin, adalah nama sifatnya. Ini terbalik ini. Mengapa nama zat dipandang nama sifat, sedangkan nama sifat dipandang nama zat? Buat apa? Apakah yang dia perjuangkan dengan uraian tersebut dan tidak bersedia untuk melakukan pembaharuan meski sudah jelas perlu pembaharuan? Ini upaya saya dengan tulisan ini melakukan pembaharuan. Tidak ada yang berbeda dari lafaz, tapi apa yang dipembaharui, yuk kembali kepada aslinya. Dalam ceramahnya dia menyebut bahwa Ar-Rahman nama zat yaitu Allah bersemayam di atas aras. Sedangkan lafaz Allah yang ditemukan dalam Al-Quran, Allah bersama orang sabar, menurut penceramah tersebut adalah nama sifatnya. Mengapa dipaksakan untuk dibalik? Tidak dilakukan bahwa Allah adalah nama zat yang disembah. Kita semua selalu membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita biasa membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim,
dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, pakai yang. Lafaz ini membimbing kita untuk selalu berzikir dengan nama Allah yang bersifat Ar-Rahmanir Rahim. Jadi apa saja kandungan makna dari lafaz Ar-Rahman alal arsy istawa? Lafaz ini meyakinkan kita bahwa dia tidak pernah berubah atau terpengaruh oleh keadaan makhluknya yang sangat kecil, termasuk oleh keagungan arasy. Arasy itu kan Rabbil Arsyil Azim. Allah mensifati arasy dengan Al-Azim. Tapi azamatu arsy tidak mempengaruhi azamatillah. Azamah Allah di atas azamah arasy. Allah menciptakan arasy yang dia tetapkan sebagai makhluk yang agung, sebagaimana dalam firman-Nya, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Keagungan arasy dia tetapkan sesuai dengan kehendaknya yang maha agung. Keagungan Ar-Rahman di atas keagungan arasy, itulah Ar-Rahman alal arsy. Ya. Keagungannya di atas, segala-galanya di atas arasy. Dia maha besar dan arasy diciptakannya meski sangat besar, tak terhingga menurut ukuran makhluknya, namun tetap ciptaannya berada di bawahnya. Ar-Rahman ala, Ar-Rahman di atas, berarti arasy di bawah Allah, karena dia di atas arasy. Allah menciptakan semua langit dan bumi atas kuasanya, cukup dengan lafaz kun. Demikian pula dia menciptakan arasy dengan kuasanya, hanya cukup dengan kun. Dia maha agung, telah menciptakan arasy yang agung. Keagungannya tidak akan pernah terpengaruh oleh keagungan arasy, karena keagungan Ar-Rahman di atas keagungan arasy. Arasy di bawahnya, di bawah keagungannya, yang di bawah senantiasa ikut kehendak apa yang di atasnya. Jadi Ar-Rahman al-arsy istawa, Ar-Rahman ikut atasan segala-galanya. Apabila dalam terjemahan ayat Ar-Rahman al-arsy istawa ditemukan ada kata bersemayam, maka jauhilah pemahaman makna dari kata semayam yang berhubungan dengan duduk di atas arasy. Ya, saya nggak apa-apalah terjemahan Ar-Rahman al-arsy istawa diartikan bersemayam, tapi tidak akan disamakan kata semayam untuk manusia dengan semayam untuk Allah. Silahkan kalau begitu. Sebagaimana istawa tidak sama, semayam juga tidak sama. Jadi KBBI tinggalkan. Ya, tidak berguna untuk sifat Allah. Ya, Ar-Rahman diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Ketika arasy belum ada, Allah ada. Makanya kalau dipaksakan Allah berada di atas arasy, arasy kan baru. Allah tidak ada awalnya. Jadi Ar-Rahman adalah satu kata berbentuk sifat yang mengantarkan kita untuk selalu menyadari bahwa semua kenikmatan hanya bersumber pada sifatnya. Bukan saja kenikmatan yang diterima manusia, akan tapi semua kenikmatan yang diterima semua makhluknya, termasuk kenikmatan yang diterima arasy. Arasy pun mendapatkan nikmat dari Allah, karena dia di atas semua makhluknya, termasuk arasy, ya, yang sangat agung. Ini selama berada di bawahnya, maka tunduk kepada atasan. Ar-Rahman adalah nama sifat dan pemilik sifat ini adalah Allah. Allah adalah nama zat yang bersifat Ar-Rahman. Ar-Rahman selamanya di atas arasy, arasy selamanya berada di bawahnya. Itulah bagian dari mana istawa. Udah gitu aja. Ini ya saya hasil memohonlah kepada Allah. Semoga ini taufik dari Allah. Karena saya pun tidak membaca yang lain seperti ini. Hanya dihubungkan dengan ayat yang tadi. Dia maha sempurna dalam segalanya. Dia tidak memerlukan arasy untuk dia tempati, karena dia tidak pernah memerlukan tempat. Dia ciptakan arasy untuk kepentingan makhluknya. Lafaz Ar-Rahman membimbing kita. Ini masih panjang nih. Udahlah,
Simpulan aja langsung ya. Simpulan. Ketika ulama terdahulu ditanya tentang lafaz istawa, mereka tidak menjelaskan, maka kita pun tidak patut menjelaskannya. Terjemah bersemayam adalah satu bagian dari penjelasan yang ternyata menimbulkan perdebatan. Jika kita belajar kepada ulama salaf, maka tidak sepatutnya terjemahan tersebut dipertahankan. Anehnya, yang mengatakan Ar-Rahman al-Istawa, Allah bersemayam di atas arsy itu selalu mengaku kita ikut ulama salaf. Betul. Ulama salaf gak pernah bilang Allah bersemayam kok. Apalagi ulamanya orang Arab. Gak ngerti orang Arab terhadap kalimat bersemayam. Sekian banyak rujukan ilmu Islam berupa tafsir Al-Quran, berupa syarah hadis, kitab fikih, kitab akidah, kitab karya para ulama dulu patut kita jadikan sebagai pegangan, rujukan. Tapinya apa? Jangan merasa cukup. Kenapa enggak merasa cukup? Sehebat bagaimanapun ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, luar biasa hebatnya. Kekurangannya apa mereka? Kekurangannya tidak tahu bahasa Indonesia. Itu kan kekurangannya. Dia tidak akan menjauhi bahasa terjemah yang ada di sini, enggak. Makanya enggak mungkin memperbaiki. Kewajiban kita lah yang harus meluruskan pemahaman yang menyimpang akibat terjemah. Terjemah sangat kita perlukan, membantu kita, tapi jangan diimani. Ya. Jika lafaz istawa diterjemahkan dengan bersemayam dan ternyata terjemah ini menimbulkan perdebatan antara para ustaz dan para aktivis majelis taklim, maka ada baiknya jika kita tinggalkan terjemah tersebut dan kita kembali kepada lafaz aslinya, sebagaimana kita kembali kepada dua lafaz Ar-Rahman dan Al-Arsh. Kita sepakati untuk tidak merubah makna Ar-Rahman dengan Allah, tidak pula merubah Arsh dengan singgasana, dan kita hindari juga terjemah istawa yang telah menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Hubungan lafaz Ar-Rahman dengan lafaz istawa apa? Antara lain menjelaskan hakikat rahmat tercurah dari sifatnya Ar-Rahman yang Maha Pengasih tidak sama dengan rahmat yang tercurah dari sifat Ar-Rahim. Setiap yang mendapat kesayangannya pasti mendapat nikmat pemberiannya, tapi tidak semua yang mendapat pemberiannya mendapat kesayangannya. Bisa dipahami? Orang tua menyayangi anaknya, dan orang tua seketika membawa anaknya ngasih jajan, dibawa ke toko serba ada kecuali yang nggak ada. Anaknya bawa teman, diberi juga jajanan. Temannya orang tua itu nggak kenal, cuma ini anak saya temannya dia, udah dikasih. Orang tua ngasih sama anaknya, memberi dan menyayangi. Orang tua memberi kepada temannya hanya memberi, pulang mah pulang aja. Ya, beda kan? Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah memberi. Siapa yang mendapatkan pemberian dari Allah? Semua makhluk. Tapi terbatas waktu, terbatas kesempatan memanfaatkannya. Namun semua makhluk diberi. Itulah sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahim, Allah mencurahkan rahmat kepada hamba-hamba pilihannya. Kesayangan Allah dari sifat Ar-Rahim tidak ada batasannya. Karena itu dipahami oleh sebahagian guru saya dulu, Ar-Rahman itu adalah pemberi nikmat kecil di dunia, Ar-Rahim pemberi nikmat besar di akhirat. Saya ngaji kepada ayah saya begitu dulu. Makanya Ar-Rahman sifat Allah, pencurah rahmat buat kita nikmati di dunia. Ar-Rahim sifat Allah yang selalu mencurahkan rahmat untuk dinikmati dunia akhirat.
Makanya kalimat Ar-Rahim diakhirkan. Ar-Rahman dulu di dunia dan Ar-Rahim. Wallahu alam, kita cukupkan dulu bahasannya sampai di sini tentang makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nih jadi berapa halaman nih? Sampai halaman 72 dari 64. Nah, berarti 8 halaman ya pembahasan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ini. Ini 8 halaman di halaman komputer. Kalau sudah jadi buku bisa menjadi 15 halaman. Ya. Agenda saya membahas pembaharuan ini sudah inventarisir sudah 33 masalah nih. Kalau satu masalah 10 halaman saja udah, apalagi sampai 15 masalah. Nah, ya bisa tebal nih, nantilah kita lihat. Nah, nanti akan saya bahas juga Ahlul Bait, antara tafsir, realita, serta sikap tafrid dan ifrat. Hukum musik tetap sesuai dengan lafaz hadis. Ini hukum musik ini nanti akan saya bahas. Kemudian apa lagi nih? Terjemah litak, banyaklah. Insyaallah akan, semoga masih ada usia dan sehat. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Ada mic-nya. Dari ikhwan ya, ada yang mau bertanya. Dari akhwat enggak ya? Oh, ada. Mic-nya di mana ada? Ya silakan akhwat dulu aja, mic-nya ada di situ. Bismillah. Ustadz, ada 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah. Nah, ya. Itu tuh dari mana Ustadz? Dan bukannya dari Asmaul Husna juga, dan bukannya Asmaul Husna juga bagian dari sifat-sifat Allah? Ya. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah. Kita lihat doa ya, doa dari Rasulullah. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin. Ya Allah, aku mohon padamu dengan menggunakan semua nama, setiap nama sammaitahu ala nafsik yang engkau tetapkan untuk dirimu, au anzaltahu fi kitabik atau yang diturunkan pada kitabmu, au anzaltahu ahadan min khalqik atau engkau berikan hanya kepada salah satu dari makhlukmu, awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaib indak atau yang engkau rahasiakan hanya engkau saja yang tahu. Nah, sifat Allah, nama Allah ada yang disebut dalam kitab, ada yang diajarkan hanya kepada salah satu makhluknya, ada yang Allah rahasiakan. Berarti nama dan sifat Allah tak terbatas. Adapun angka 99 itu adalah angka tertinggi. Coba, setelah 9 ada angka berapa? Hah? Gak ada lagi kan? 10 ada 10 kan? 11 11 kan? 9 itu angka tertinggi. Dan Rasul menggunakan lillahi tis'an wa tis'ina asman. Allah punya nama 99, bisa diartikan angka 99, 90 tambah 9 bisa diartikan banyak. Dan bila perhatikan doa tadi itu memberi makna tidak ada batasannya nama dan sifat Allah ya. Ini doanya coba, wista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, awista'sarta awista, barangkali ada nih. Nah, memperhatikan doa tersebut ya, nama Allah nggak ada batasannya. Nah, yang membatasi adalah metodologi. Metode nama-nama Allah, hafalin nih 20 gitu, 20 dulu. Ada lagi yang membatasi lagi,
Pokoknya sifat Allah cukup adalah sifatul jamal wal kamal. Ada yang begitu tuh. Indah dan sempurna. Ada lagi al jamal wal jalal. Dua saja. Indah dan maha agung. Yang lain-lain di bawah itu semuanya. Ada. Yang disebut dalam Al-Quran berapa? Enggak sejumlah 99. Yang 99 yang suka dihafal itu tidak semuanya nama, tapi ada yang sifat kan. Kalau umpamanya Ar-Rahman, nama Allah yang dibentuk dari sifat. Ar-Rahim, nama Allah yang dibentuk dari sifat. Tapi tidak semua yang disebut dalam 99 ada dalam Al-Quran. War-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Ada Al-Basitu dalam Ar-Rafi'u. Dalam Al-Quran tidak ada kalimat Ar-Rafi'u, yang ada Yarfa'illahu. Tidak ada Al-Basit, yang ada adalah Yabsutur Rizqa. Ya. Dari mana itu? Kalau dalam hadis Kutubus Sittah gak ada itu. Yang 99 itu tidak ada dalam Kutubus Sittah. Tapi dalam hadis yang lain. Oleh karena itu ada yang mempertanyakan. Dari mulai Ar-Rahman sampai kepada di akhir 99 itu ada yang mempertanyakan kesahihannya. Tapi bagi kita tidak perlu memperdebatkan. Itu adalah merupakan sifat dalam arti fi'il ya. Allah yarfa'u darajat, maka disebut rafi' ya. Nah, ini hadis kan. Coba kita lihat. Qala Ibnu Mas'ud qala Rasulullah ma qala ahadun qattu idza asabahu hamun aw hazanun Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak. Ini aku menggunakan nama-namamu ya Allah yang engkau tetapkan untuk dirimu, atau engkau turunkan melalui kitabmu, atau engkau ajarkan kepada satu makhlukmu, atau engkau rahasiakan hanya engkau saja yang tahu. Berarti ada nama dan sifat Allah yang hanya Allah yang maha tahu. Berarti kalau yang 99 dibaca, dibatasi 99, itu melanggar hadis ini. Jadi ada yang tidak terbatas. Nah, sering dibahas di media. Itu memberi nama sifat Allah 20 bid'ah itu. Itu adalah akidah Asy'ariyah sesat itu. Demikian kata satu pihak. Sampai diperdebatkan. Mungkin kalau Abu Musa al-Asy'arinya hadir, gak begitu yang dimaksud aku. Mungkin karena dianya sudah tidak ada, memperdebatkan pemikiran orangnya sudah tidak ada, makanya gak akan selesai-selesai. Bagi kita inilah sifat Allah sebagaimana yang ada dalam hadis Rasul, enggak ada batasannya. Termasuk 99 itu merupakan bagian dari nama Allah dan sifat Allah. Ya, masih ada lagi. Tadi di ikhwannya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya syukur Ustadz telah menjelaskan beberapa pengetahuan baru buat saya, sehingga muncul sebuah pertanyaan di mana tadi arti-arti atau makna itu merupakan suatu terjemahan, dan terjemahan itu merupakan produk akal atau produk pemikiran manusia. Ya, sehingga dengan adanya terjemahan, ya banyak atau ada beberapa yang menjelaskan atau yang memahami dengan berbeda seperti itu. Ya, dengan adanya perbedaan. Kemudian sehingga timbul pertanyaan, standar kebenaran itu seperti apa? Ya, standar kebenaran itu seperti apa? Kemudian kalau kita melihat dari penjelasan tadi, bahwasanya kebenaran ini
itu sifatnya dinamis. Sifatnya dinamis. Apakah kebenaran itu sifatnya dinamis atau ada kebenaran yang sifatnya mutlak? Ya. Karena beberapa juga referensi yang saya baca gitu Ustadz, ada yang mengatakan kebenaran itu tidak ada yang mutlak gitu. Nah, dia selalu dinamis, berkembang seperti itu. Ada juga pemahaman yang bilang kebenaran itu ada yang mutlak. Ya. Ketika saya kaitkan dengan Al-Quran, saya berpikir ya kebenaran itu yang mutlak itu terdapat dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian mendengar tadi penjelasan tadi itu, ya, terjemahan juga merupakan produk dari manusia gitu, terjemahan, sehingga adanya perbedaan-perbedaan. Jadi lagi-lagi orang mengatakan ini yang benar, orang lain mengatakan ini yang benar, dan mereka mengambil dalil dari Al-Quran seperti itu. Dan sementara di Al-Quran juga tadi terjemahannya juga produk pemikiran manusia. Jadi apa ya, kebenaran ini gimana standar sehingga bisa dikatakan benar. Nah, kemudian selanjutnya karena terjemahan itu produk akal atau produk pemikiran, ya, apakah hanya menggunakan akal saja untuk menjelaskan sesuatu? Ya, sedangkan Allah juga memiliki Allah itu menciptakan manusia dengan bagian-bagiannya, ada hati, ada akal, ada nafsu seperti itu. Sehingga peran-peran antara semua ini itu bagaimana dikaitkan dengan mencari suatu kebenaran. Ya, karena kalau kita menggunakan akal saja, ya kita ketahui akal itu pasti terbatas. Ya, pasti terbatas. Ya. Tapi lagi-lagi dalam Al-Quran banyak sekali yang dijelaskan bahwasanya Allah itu memerintahkan manusia untuk selalu berpikir, ya, selalu berpikir untuk menjelaskan kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi sendiri akal sendiri itu terbatas gitu Ustaz. Ya, jadi itu saja yang bisa saya tanyakan. Ya, terima kasih. Kebenaran, ya, benar. Ada dalam Al-Quran enggak kata benar? Enggak ada. Itu terjemahan juga. Iya kan, terjemahan juga itu. Kata benar itu sendiri terjemah. Bila menimbulkan tafsiran yang berbeda, kata yang satu mutlak, kata yang satu nisbi atau relatif, ya terjemah. Bagaimana Al-Quran bicara? Ada hakun, al-haqqu, ada halal, ada khair, ada bir, ada ma'ruf, ada jamil, ada salih, ada hasan, ada taib. Inilah nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Diterjemahkan kebenaran dari Rabbmu. Kan gitu ya. Kalau pemanya saya tambah lagi di sini pemanya shawab, ma asaba min musibatin, shawab juga benar. Yang mana yang arti sebenarnya benar itu hakun atau shawabun? Enggak jelas juga. Nilai dalam Al-Quran ada hak, ada halal, ada khair. Khair dengan bir apa bedanya? Khair baik, bir baik, jamil baik juga, thayyib baik juga. Tentunya harus ada penjelasan nih. Maka ya apabila pertanyaan apakah kebenaran itu mutlak atau relatif, tergantung kebenaran itu terjemahan hak atau terjemahan shawab atau terjemahan khair atau sholih, beda-beda lagi. Miskin bahasa Indonesia tuh. Ya, bahasa Quran begitu luas. Ketika Allah menggunakan kata hak, tentu beda dengan kalimat shawab atau hadis Rasul. Ya. Ma asaba min musibatin shawaba, asaba itu kan tepat sasaran itu. Benar itu tepat sasaran. Ketika Allah menggunakan kata jamil dengan hasan dengan thayyib, tentu berbeda. Tapi terjemahannya sama. Baik semuanya. Kulu min thayyibatin ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan.
Fasabrun jamil, sabar itu baik. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Laisal birru an tuwallu wujuhakum, tidaklah termasuk kebajikan, baik semuanya itu. Maka lagi-lagi tadi pelajari bahasa Arab biar kita tidak terjebak. Saya dulu pernah di Facebook berdebat lama dengan non muslim. Dia gunakan sekian banyak terjemahan Al-Quran, dia konfrontir dengan satu ayat dengan ayat yang lain. Saya tetap berkata, itu terjemah bukan Quran. Quran enggak begitu. Dia munculkan lagi sekian banyak. Saya jawaban saya satu, itu bukan Quran. Quran enggak begitu. Akhirnya dia tetap ngotot kan. Saya juga tidak tahu orangnya. Saya bilang, kalau Anda mau langsung berhadapan, bertemu dengan saya, yuk kita janjian waktu. Bawa umat Anda, saya pun akan bawa umat saya. Setelah itu dia tidak lanjut lagi, udah berhenti. Asalnya gitu aja, ngajak debat aja terus. Ya saya kuncinya satu aja. Quran itu bahasa Arab tersebar ke seluruh dunia. Itu bukan Quran, itu aja. Kunci saya gitu. Bagaimanapun dia komentari terjemah, itu terjemah pemikiran manusia, saya bilang. Selesai. Ya, cukup ya. Udah mau maghrib nih. Kita akhiri, insyaallah lain kesempatan kalau masih ada waktu kita lanjutkan bahasan berbagai masalah. Dan ini juga, ini baru kerangka pemikiran nih, belum saya bahas nih. Ini judulnya belum tadi ya, tadi yang lain. Baik, subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna astaudanaka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an hifdhan wa tilawatan wa dzikra. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an ilman wa amala. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an khuluqan wa subula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.